Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3.5 Chapter 5. Chapter 5, Pengunjung Lubang Hitam. Lubang hitam jelas lebih menakutkan daripada turbulensi ruang waktu. Meskipun turbulensi ruang waktu itu sendiri menghabiskan energi alam dewa, ia tidak aktif, tetapi alam dewa terus menanggung biaya akibat dampaknya sendiri. Lubang hitam itu berbeda. Lubang hitam itu sendiri memiliki kemampuan untuk menelan semuanya. Di dalam lubang hitam ini, meskipun para dewa dijaga oleh dewa-dewa mereka masih dapat dipertahankan untuk sementara, tetapi setelah sekian lama, belum lagi tidak ada kemungkinan untuk membebaskan diri. Itu akan ditelan pada akhirnya. Oleh karena itu, jatuh ke dalam lubang hitam tidak sebaik berada dalam aliran ruang dan waktu yang bergejolak. Setidaknya dapat bertahan dalam aliran ruang dan waktu yang bergolak. Di lubang hitam ini, saya khawatir dalam 1 atau setengah tahun, alam dewa akan benar-benar larut. Saat itu, sama sekali tidak ada kemungkinan bagi para dewa untuk bertahan hidup. Tepat ketika Tang San menemukan bahwa alam dewa berada di lubang hitam dan hatinya tertekan, tiba-tiba, beberapa perasaan berbeda muncul dalam kesadaran ilahi. Samar-samar, dia dengan jelas merasakan bahwa beberapa kesadaran dewa yang serupa tampaknya disapu dari kesadaran ilahi. Apakah ada roh di lubang hitam? Kesadaran dewa hanya dimiliki oleh bentuk kehidupan yang lebih tinggi. Mungkinkah ada makhluk lain di dalamnya? Ketika Tang San ragu-ragu, beberapa indera alam dewa yang telah dilewati dari indera alam dewanya segera kembali, dan semuanya terfokus pada indera alam dewanya. Tang San dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan dewa-dewa ini tidak lemah, meskipun tidak sebaik dirinya, tetapi tidak banyak perbedaan. Kedatangan baru, sebuah pikiran keluar dari akal ilahi. Komunikasi antara kesadaran dewa adalah yang paling sederhana. Tidak diperlukan bahasa atau tulisan sama sekali. Anda hanya perlu mengungkapkan makna Anda sendiri dengan jelas agar pihak lain dapat mengerti. Kamu siapa? Tang San melepaskan indera spiritualnya, melepaskan pikirannya ke beberapa indera spiritual yang menyapu pada saat yang sama. Sepertinya itu adalah alam dewa lain yang telah tersapu oleh aliran ruang dan waktu yang bergolak. Salah satu suara terdengar, dan berkata dengan sedikit emosi. Tang San bahkan lebih aneh lagi, kamu juga di alam dewa. Apakah kamu dari alam dewa yang berbeda? Di mana kamu? Di pemakaman alam dewa, bahkan cahayanya bisa ditelan, jadi kau tidak bisa melihat kita. Hanya kesadaran Lord yang bisa merasakan satu sama lain melalui berkah alam dewa. Situasi kita harus serupa. Tepatnya, di alam semesta baru-baru ini telah terjadi serangkaian bencana, banyak turbulensi kosmik telah muncul, banyak alam dewa hancur, dan beberapa dewa yang kuat telah dengan enggan dilawan tetapi tersapu. Kita semua termasuk dalam kategori ini, dan tampaknya Anda harus sama. Maaf, Lord, macam apa kamu ini? Kali ini adalah ide dari roh yang terasa lebih lembut. Tang San merenung sejenak dan berkata, kamu bisa memanggil kami alam dewa Douluo. Alam dewa kita berasal dari tempat yang jauh. Di antara kita, planet terpenting disebut bintang Douluo. Bagaimana denganmu? Sebenarnya ada lebih dari satu alam dewa yang ditelan dalam lubang hitam ini, yang membuat suasana hati Tang San sedikit lebih baik. Sebagai apa yang disebut takdir terkait, karena setiap orang menghadapi situasi seperti itu, mungkin ada beberapa tempat di mana satu sama lain dapat saling membantu. Tunggu sebentar, dengan cara ini, pertukaran kesadaran spiritual melintasi lubang hitam terlalu mahal bagi kami. Anda bisa bersiap dulu, dan kami akan memberi Anda panduan koordinat nanti. Anda bisa membagi kesadaran spiritual untuk membuat komunikasi lebih mudah. Ide yang datang lebih dulu diteruskan lagi. Bagus. Tang San setuju tanpa ragu-ragu. Dia tidak khawatir bahwa ini adalah jebakan, itu hanya gangguan, dan dia juga kalah. Lebih penting lagi, selama masih ada kesempatan, jangan pernah menyerah saat ini. Menarik kesadaran spiritualnya, pikiran Tang San kembali ke pusat alam dewa. Ketika dia membuka matanya, dia menemukan bahwa mata semua orang terfokus padanya. Tang San berkata dengan sungguh-sungguh, situasinya tidak terlalu baik, tetapi tidak terlalu buruk sehingga tidak dapat diperbaiki. Kita berada dalam semacam benda langit gravitasi dan kita terserap. Tetapi dalam tubuh hari ini, saya menemukan bahwa ada dewa lain. Eksistensi dunia mirip dengan situasi kita. Mereka telah berkomunikasi dengan saya melalui kesadaran dewa mereka. Kita akan berkomunikasi secara mendalam nanti.
Mari pelajari lebih lanjut tentang situasinya di sini sebelum membicarakan hal-hal lain. Para dewa memandang satu sama lain, situasi ini jelas penuh ketidakpastian, tapi setidaknya bukan hasil terburuk. Setelah memecat banyak dewa, hanya Tang San dan 6 yang tersisa di komite. Rong Yanbing bertanya pada Tang San, apakah situasinya buruk? Tang San mengangguk, itu lubang hitam. Kami tersedot oleh lubang hitam, tapi saya tidak menipu semua orang. Memang benar di lubang hitam ini saya masih merasakan keberadaan dewa yang sama seperti dewa kita. Mereka akan memiliki sesuatu dengan saya nanti. Komunikasi, saya perlu melihat situasi seperti apa mereka saat ini. Apakah mereka memiliki kesempatan untuk keluar dari sini? Dari komunikasi mereka sebelumnya dengan saya, seharusnya tidak sepenuhnya putus asa, jika tidak, mereka tidak membutuhkannya sama sekali. Apa yang harus dikomunikasikan dengan saya, tunggu saja kematian. Mendengar kata lubang hitam, semua yang hadir kaget. Apalagi sebagai Raja Dewa, Jidong dan Lian yang juga pernah membaca buku klasik. Mereka semua tahu apa arti lubang hitam. Saya akan istirahat dulu, dan saya akan menggunakan gangguan untuk berkomunikasi dengan mereka nanti. Saat dia berkata, Tang San duduk, dan melihat ke dalam, dengan bantuan berada di komite alam dewa untuk memulihkan konsumsi sebelumnya. Kesadaran Lord. Rong Yanbing berkata, mari bekerja sama untuk membuat alam dewa menyusut sebanyak mungkin dan mengurangi kecepatan ditelan oleh lubang hitam. Bagus, Jidong setuju. Kelimanya mengangkat tangan mereka pada saat yang sama, dan masing-masing menyentuh tangan mereka di tengah alam dewa, perlahan-lahan menyuntikkan kekuatan suci. Kecemerlangan yang mempesona sekali lagi muncul di komite alam dewa, dan lingkaran cahaya lembut menyebar. Seluruh alam dewa perlahan surut di bawah sedikit getaran, membuat kepadatan pertahanannya sendiri lebih besar. Hanya dengan cara ini, kecepatan ditelan akan melambat. Alam dewa sendiri sangat kuat, dan tingkat energinya melampaui dunia, mengandung kekuatan penciptaan dan kehancuran di awal alam semesta, sehingga dapat bertahan sementara di lubang hitam. Di dalam alam dewa, tidak ada perasaan untuk saat ini. Selama perisai alam dewa tidak runtuh, bagian dalamnya tidak akan terpengaruh. Hanya saja, tanpa suntikan sumber energi eksternal, energi alam dewa sendiri cepat atau lambat akan habis, dan pada saat itu, semuanya akan musnah di lubang hitam. Tang San beriak dengan lingkaran cahaya emas samar, duduk di sana seperti patung, dengan tanda trisula emas samar menjulang di dahinya, menggunakan alat super dewa Poseidon Trident untuk memadatkan kekuatan jiwanya tidak diragukan lagi adalah efek terbaik. Tang San masih duduk di sana, tetapi pola trisula emas di dahinya tiba-tiba bersinar. Cahaya keemasan diproyeksikan ke udara, dan cahaya keemasan mengembun, dan dalam beberapa saat, itu berubah menjadi sedikit penampilan humanoid Tang San persis sama dengan Tang San sendiri, kecuali bahwa seluruh tubuhnya adalah emas cemerlang, dan tubuhnya sendiri sangat padat, seolah-olah diukir dari emas. Dia berdiri di sana, mengangguk kelima Rong Yanbing, lalu mengguncang tubuhnya, berubah menjadi petir emas, dan terjun ke tengah alam dewa dan menghilang tanpa jejak. Soul Land 3.5 Chapter 6. Chapter 6, Pergeseran Bintang. Tang San menembus ke pusat alam dewa, dan segera melebur menjadi perasaan hangat. Pusat alam dewa adalah inti dari seluruh alam dewa. Roh-roh yang terkandung di dalamnya adalah yang paling murni, dan itu juga terhubung ke seluruh alam dewa. Setiap sudut, alam dewa penjaga juga mengontrol alam dewa. Pada awalnya, ketika dewa kehancuran memberontak, hal pertama yang harus dilakukan adalah mendapatkan kunci ke pusat alam dewa. Jika tidak, bahkan jika dia adalah Raja Dewa, dia tidak akan bisa melawan di depan pusat alam dewa. Di tengah alam dewa, gangguan Tang San secara bertahap menampilkan 9 warna merah, oranye, kuning, hijau, cian, biru, ungu, hitam, dan putih, membuat gangguan tubuh emas itu sendiri terlihat lebih cantik. Kesadaran terkonsentrasi, gangguan dan kesadaran introvert tertutup, cahaya keemasan di mata meledak, dan keseluruhan berkurang sepertiga, dan energi sendiri sepenuhnya diserap, dan kemudian lingkaran 9 warna mengembun dan menyusut di belakang kepala menjadi lingkaran 9 roda IPL. Saat berikutnya, kesadaran spiritual Tang San berubah, dan cahaya serta bayangan menyala, dan dia sudah berada di dunia luar. Di luar alam dewa ada lubang hitam. Ketika klon baru saja meninggalkan alam dewa, Tang San hanya merasakan kekuatan menakutkan tiba-tiba datang dari segala arah. Itu adalah energi yang tak terlukiskan, baik destruktif atau murni. Dimakan, penuh dengan rakus melahap. Tang San tahu bahwa cahaya pun akan tertelan dalam lubang hitam, apalagi benda lain. Di lingkungan ini, bahkan para dewa tidak dapat bertahan hidup.
Lingkaran 9 warna di belakang pikiran yang terganggu berkedip-kedip, dan topeng diubah untuk melindungi gangguannya. Meski begitu, topeng itu terus berkedip, mengandalkan kekuatan dewa inti tertinggi dari para dewa untuk menolak ini. Menelan. Kesadaran dewa terbang pada saat ini, dekat dengan kesadaran dewa Tang San. Tang San membuka celah dengan tangan kanannya dan membawa kesadaran dewa itu. Perasaan dewa ini tidak memiliki pikiran apapun, itu seperti benang yang tak terlihat, menarik gangguan Tang San. Idenya terhubung dan panduan selesai secara instan. Pada level tertentu, banyak hal yang terhubung. Dengan kilatan cahaya, kesadaran Tang San langsung keluar dari lubang hitam, menghilang tanpa jejak. Ditarik oleh kesadaran ilahi, Tang San mengontrak energi pusat alam dewa ke dalam sebanyak mungkin, menempel pada gangguannya, dan meminimalkan pengaruh lubang hitam padanya. Bagi tita alam dewa, kesadaran alam dewa adalah keberadaan yang sangat berharga, dan bahkan sedikit kehilangan akan membutuhkan waktu lama untuk diperbaiki. Sekarang alam dewa tidak memiliki energi kosmik eksternal untuk melengkapi, apalagi keberadaan kekuatan iman. Tang San bahkan tidak berani membiarkan kesadaran ilahinya dikonsumsi. Oleh karena itu, alih-alih menggunakan lebih sedikit kesadaran ilahi, dia menggunakan lebih banyak kesadaran dewa untuk membuat kesadaran dewa lebih kuat, sehingga dia dapat kembali dengan sukses. Tang San tidak terlalu khawatir tentang kesadaran dewa yang menuntunnya. Alasannya sederhana. Lubang hitam menyerang tanpa pandang bulu, dan itu sama untuk semua keberadaan. Ketika berkomunikasi dengan indera dewa sebelumnya, Tang San dapat merasakan bahwa sifat dari indera dewa ini sangat mirip dengan dirinya sendiri, yang membuktikan bahwa situasi setiap orang harus serupa, dan mereka semua adalah korban. Karena itu, tidak masuk akal untuk menyerang satu sama lain sekarang, apalagi mengalihkan perhatian. Bergerak dalam lubang hitam jelas merupakan hal yang sangat sulit. Meskipun hanya kesadaran dewa dan bukan entitas, Tang San dapat dengan jelas merasakan bahwa konsumsinya sendiri secara bertahap meningkat selama gerakan berkecepatan tinggi, hampir di setiap titik. Setiap detik meningkat dengan kelipatan geometris. Ini tidak diragukan lagi adalah hal yang sangat menakutkan. Benar-benar tak terbayangkan sebelum dia benar-benar mengalaminya. Sejak menjadi dewa, bahkan dalam proses dipenjara oleh dewa penghancur, Tang San belum menghasilkan sesuatu seperti yang sekarang. Perasaan ini adalah ketakutan yang nyata, bersumber dari sumbernya, seolah-olah ketakutan itu akan hilang kapan saja. Sama seperti rasa takut Tang San menjadi lebih kuat, dan kekuatan perlindungan yang diberikan kepadanya oleh pusat alam dewa mulai goyah, tiba-tiba, bintang-bintang bergeser dan dunia berputar. Tekanan tiba-tiba mereda, dan kekuatan isap dari sekitarnya langsung menghilang. Pada saat ini, Tang San tidak bisa menahan perasaan pelepasan yang kuat. Roda cahaya yang terbentuk di pusat alam dewa bersatu kembali dan terbentuk, dan lingkaran 9 warna menyelimuti dia, membuat kesadaran spiritualnya sendiri langsung lebih padat. Ini adalah... Tang San terkejut saat mengetahui bahwa setelah lubang hitam terhirup, kesadarannya benar-benar menjadi lebih padat. Anda harus tahu bahwa dia sekarang adalah generasi Dewa Raja, dan basis kultivasi dan kesadaran spiritualnya telah mencapai kondisi puncak alam dewa. Dia tidak mengalami peningkatan seperti itu selama bertahun-tahun. Sebelum dia bisa merasakan ini sedalam ini, segala sesuatu di sekitarnya tiba-tiba menjadi jelas, bukan lagi kegelapan, dan ketika dia melihat semua yang ada di depannya, dia tidak bisa menahan keterkejutannya dengan semua ini. Itu bahkan kejutan yang hampir menyentuh. Karena dia melihat planet, dia melihat lebih dari satu planet. Meskipun planet-planet ini besar dan kecil, dan susunan planet-planet ini tampak sedikit aneh, bagaimanapun juga mereka adalah keberadaan yang nyata. Tepatnya, juga bukan planet, tetapi para dewa terkondensasi menjadi bentuk seperti planet, hampir menjadi entitas. Jumlah planet memang agak aneh. Yang paling mencolok adalah 3 planet di sebelah kiri. Ketiga planet ungu hitam ini berukuran paling kecil, namun dikelompokkan menjadi satu membentuk segitiga. Di tengah segitiga, ada satu lagi hitam pekat ada seperti pusaran air, dan rasanya lebih seperti lubang hitam kecil. 3 planet ungu hitam perlahan-lahan bergerak di sekitar lubang hitam kecil ini. Selain itu adalah alam dewa biru, di antara semua alam dewa yang mirip planet ini, alam dewa ini memiliki volume keseluruhan terbesar. Cian halo menjulang, dan ada lampu listrik keemasan samar lewat, yang terlihat sangat aneh. Semua alam dewa sepenuhnya diatur dalam cincin, yang tampak seperti lingkaran sihir aneh, dan ruang yang baru saja dimasuki Tang San ada di dalam amplop mereka. Alam dewa yang mirip planet ini masing-masing memancarkan cahayanya sendiri, dan bersama-sama mereka menopang topeng murni,
dan secara tak terduga membentuk lingkaran kecil yang mirip dengan interior di dunia lubang hitam ini. Kecuali dua alam dewa pertama, alam dewa ketiga berwarna putih, lingkaran cahaya putih menjulang, dan aura suci yang sangat familiar dengan Tang San samar-samar menjulang di dalam, dan permukaan alam dewa tampaknya ditutupi dengan lapisan awan. Umumnya beredar diam-diam, menjulang. Beri orang rasa afinitas. Dua alam dewa berikutnya terlihat mirip. Tepatnya, mereka mirip dengan alam dewa tempat Tang San berada. Dari keseluruhan aura, mereka jauh lebih lemah dari alam dewa Douluo, tetapi sifatnya serupa. Itu adalah kabut cahaya berwarna, seperti planet fisik. Solen 3.5 Chapter 7. Chapter 7, Kaisar Qin. Dan alam dewa yang terakhir adalah yang paling aneh, karena membawa suara ke ruang independen ini, dan suara dengungan yang manis datang dari alam dewa ini dari waktu ke waktu. Alam dewa sendiri berukuran terkecil, tetapi dalam ukuran yang kecil ini. Di dalamnya, lingkaran-lingkaran cahaya berosilasi keluar. Di antara 6 alam dewa di ruang independen ini, tampaknya itu adalah inti. Keenam kekuatan dewa di seluruh ruang diselaraskan dengan sempurna di bawah pengaruh dengungan ini, melawan kekuatan lubang hitam di luar. Sepertinya itu benar. Kultivasi macam apa Tang San? Setelah terkejut sesaat, dia bisa yakin bahwa keberadaan ruang independen ini sangat aneh. Di ruang ini, meskipun kekuatan para dewa ini secara bertahap masih ditelan oleh lubang hitam, kecepatan ditelan akan jauh lebih lambat, dan bahkan seharusnya hampir sama dengan kecepatan di mana alam dewa Douluo ditelan dalam ruang dan waktu yang bergolak. Dengan kata lain, di sini, mereka tidak akan mendapat banyak masalah dalam waktu singkat. Selamat datang di pemakaman alam dewa. Suara yang jelas terdengar, dan dibandingkan dengan kesadaran dewa sebelumnya yang menyampaikan ide, itu jauh lebih bersih. Seberkas cahaya melintas, dan sesosok yang diam-diam muncul tidak jauh di depan Tang San. Dia mengenakan jubah putih, dengan gaya sederhana, dan dia tampak berusia 27 atau 8 tahun, dan dia tampak sangat tampan dan baik hati. Pesona indah mengelilingi tubuh. Manusia, kata Tang San terkejut. Bagaimanapun, ini terjadi di alam semesta, awalnya, dia mengira ini juga keberadaan para dewa, dan mereka mungkin jenis makhluk yang berbeda. Tetapi dia tidak menyangka bahwa orang pertama yang dia lihat adalah manusia, yang juga membuatnya secara tidak sadar menghasilkan semacam perasaan ramah. Pemuda berpakaian putih tersenyum tipis, iya. Ada ribuan jalan, dan jalan yang berbeda mengarah ke tujuan yang sama. Pada tingkat titah dewa, kenyataannya, hanya manusia yang bisa mencapai tingkat ini. Bahkan jika mereka bukan manusia, mereka pada akhirnya akan berkembang menjadi penampilan manusia kita. Kedua belah pihak berkomunikasi melalui kesadaran ilahi, jadi tidak ada kendala bahasa. Tang San sedikit mengangguk, itulah yang saya katakan, tapi ini pertama kalinya saya melihat begitu banyak orang. Apa yang Anda katakan sebelumnya benar. Kami juga tersapu oleh turbulensi ruang dan waktu. Tapi saya tidak menyangka hal itu di lubang hitam ini. Di antara mereka, ada dunia yang sangat ajaib. Mendengar apa yang dia katakan, ekspresi pemuda berpakaian putih itu langsung menjadi sedikit kesepian. Cuaca hari ini adalah cara yang telah dieksplorasi setelah mengorbankan dewa yang tak terhitung jumlahnya, dan itu tidak lebih dari penundaan. Aku belum meminta nasihat, namamu tinggi. Melihat kesopanannya, Tang San tentu saja tidak akan menyembunyikan apapun. Nama saya Tang San, dan alam dewa tempat saya berada, seperti yang saya katakan sebelumnya, disebut alam dewa Douluo. Tempat titah saya, Dewa Laut. Pemuda berpakaian putih itu mengangguk sedikit, di daun berikutnya Yinzu, dewanya adalah Qin. Semua orang memanggilku Kaisar Qin. Tang San tiba-tiba berkata, sepertinya kamu memainkan ritme yang luar biasa itu. Dia sudah merasa bahwa pemuda berpakaian putih ini berasal dari planet yang dia anggap sebagai pusatnya. Pemuda berpakaian putih itu berkata, pengunjung adalah tamu, jadi mari duduk dengan saya dulu. Saya akan mengundang Raja Dewa lainnya. Satu sekutu lagi selalu baik untuk kita. Kesempatan juga akan meningkat. Mendengar dia berbicara tentang kata peluang, Tang San tidak dapat berhenti berpikir, jika benar-benar ada kesempatan, maka tidak diragukan lagi itu akan menjadi hal baik terbesar bagi mereka. Tapi dia tidak meminta terlalu banyak. Tanpa mengetahui pihak lain sama sekali, dia tidak bisa terlalu bersemangat. Kaisar Qin Yinzu membuat isyarat mengundang, mengguncang tubuhnya, dan terbang menuju alam dewa. Cahaya putih dilepaskan darinya, dan itu secara alami tertarik ke Tang San. Tang San tidak perlu melakukan apa-apa. Secara alami akan mengikutinya dan terbang.
Kesadaran dewa secara alami menyerap energi di ruang yang terdiri dari 6 alam dewa, dan diam-diam dipulihkan selama penerbangan di bawah pengaruh lubang hitam. Ketika dia akan terbang ke alam dewa Kaisar Qin, Ye Yinzu tiba-tiba melihat kembali ke Tang San dan berkata, kesadaran dewa Anda benar-benar kuat. Tampaknya perasaan kita sebelumnya tidak salah. Alam dewa Anda sangat kuat. Dari Tang San tersenyum pahit, tapi dia tidak bisa lepas dari nasib terseret di sini oleh pergolakan ruang dan waktu. Ye Yinzu tersenyum acuh tak acuh, dan cahaya putih melintas di tubuhnya saat berikutnya, Tang San dan dia sudah tiba di suatu tempat. Rerumputan hijau di sekitarnya sedikit wangi, dan dibandingkan dengan istana alam Dewa Douluo, tempat ini terlihat jauh lebih sederhana. Di sekelilingnya ada hutan bambu yang luas, dan di mana mereka berada sekarang ada halaman kecil yang dikelilingi pagar bambu, ada 7 atau 8 rumah bambu di halaman, dan semuanya terlihat penuh gaya pastoral. Tetapi jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa semua bambu memancarkan warna cian yang samar, seolah-olah mengandung nafas kehidupan yang tak ada habisnya. Pintu rumah bambu di depan terbuka, dan seorang gadis muda mengenakan gaun kuning pucat dengan mata cerah keluar dari dalam. Melihat Tang San, dia tidak menunjukkan keterkejutan, tetapi hanya mengangguk padanya. Kemudian dia berkata kepada Ye Yinzu, para tamu ada di sini. Saya akan menyiapkan beberapa embun bambu dan rebung untuk menghibur. Melihatnya, mata Ye Yinzu penuh dengan cahaya lembut, terima kasih atas kerja kerasmu, Sura. Sura tersenyum, dan mereka berdua menggoda, dia berbalik. Ye Yinzu kemudian berkata kepada Tang San, ini adalah Sura istriku. Tolong. Sambil berkata, dia memberi isyarat tolong kepada Tang San. Pada saat ini, pintu rumah bambu lain di sebelahnya juga terbuka, dan seorang gadis yang tampaknya sedikit lebih tua berjalan keluar dan berbisik kepada Ye Yinzu, mesanggong, ini tamu, halo, saya Anya. Pesona Anya sama sekali tidak di bawah Sura sebelumnya, dan yang aneh adalah ia memiliki telinga lancip, yang sepertinya bukan manusia biasa. Ia memiliki perasaan yang lebih anggun dan tiada taraf. Keindahan anggun di hutan bambu yang membanggakan menambah sedikit membagi tampilan yang mengharukan. Ekspresi Tang San tiba-tiba menjadi sedikit aneh, tetapi Ye Yinzu secara alami berjalan ke depan dan dengan lembut memeluknya, saudari Anya, aku akan datang untuk menghibur para tamu. Saudari Anya, mari kita lihat bagaimana keadaan Zisu Shenzhen. Rumah bambu lain dibuka, dan seorang gadis cantik berjalan keluar dari sana, mengenakan pakaian istana, mulia dan anggun, tetapi dengan senyum manis. Dengan rasa yang meriah. Anya tersenyum dan berkata, nah, lautan sudah pergi, ayo kita lihat juga. Tapi Siang Luan, kamu harus mengubah masalah tidur larut malam. Siang Luan memuntahkan lidahnya, siapa yang menjadikan tubuh ini bukan milikku. Aku selalu merasa lelah jika tidak cukup tidur setiap hari. Anya berjalan mendekat, meraih tangannya, berbalik dan mengangguk ke Tang San, tamu itu lalai, ada yang harus kita lakukan, ayo sibuk. Setelah selesai berbicara, dia membawa gadis bernama Siang Luan dan berjalan pergi dengan cepat. Siang Luan melirik Tang San dengan rasa ingin tahu, dan berbisik kepada Anya, tamu ini sepertinya belum pernah terlihat sebelumnya. Roda lampu di belakang kepalanya cukup indah. Anya menariknya, dan mereka berdua meninggalkan halaman dan pergi. Ahem, mereka semua adalah istriku, dan salah satunya disebut Hayang, yang tidak ada di sini untuk saat ini. Kata Ye Yinzu sedikit memalukan, rasa malunya secara alami datang dari tatapan aneh Tang San. Solen 3.5 Chapter 8 Chapter 8, Naga Laut Kaisar Abadi. Tim Ye Yinzu berkata bahwa dia memiliki 4 istri. Suasana hati Tang San bahkan lebih aneh. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, bisakah kamu mencintai mereka dengan cara yang sama? Dia sendiri adalah pria yang penuh cinta dan seks, dia hanya mencintai Xiao Wu dalam hidupnya. Saya berpikir bahwa ketika dia masih berkultivasi di benua Douluo, ada banyak wanita di sekitarnya, tetapi dia tidak pernah tergoda. Saat itu, Huliena dan Qian Rensui, yang bukan wanita cantik yang menakjubkan, tetapi Tang San selalu bisa bertahan. Dalam hatiku, aku selalu mencintai Xiao Wu. 1. Oleh karena itu, ketika dia mendengar Ye Yinzu mengatakan bahwa dia memiliki 4 istri, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit tidak setuju di dalam hatinya. Ye Yinzu tersenyum pahit, ini adalah cerita yang panjang. Awalnya aku hanya berpikir bahwa aku akan mencintai seseorang seumur hidup, tetapi seringkali aku tidak dapat menahan diri. Terkadang bukan karena kamu tidak ingin mencintai. Ya, seorang wanita yang telah memberikan Anda hampir segalanya,
bahkan hidupnya, dapatkah Anda meninggalkannya? Tang San mengangkat bahu dan berkata, setiap orang memiliki hidup mereka sendiri. Ini adalah hidupmu. Kamu tidak perlu menjelaskan apapun kepadaku. Mulut Ye Yinzu bergerak-gerak dan berkata, bukannya aku ingin menjelaskan, tapi karena orang lain yang akan kamu lihat nanti, beberapa dari mereka lebih dari istriku, terutama. 1. Dia baru saja mengatakan ini, mata Tang San bergerak sedikit, dan dia tanpa sadar menoleh untuk melihat ke langit. Dalam sekejap, ada ribuan roh keberuntungan, dan awan keberuntungan yang berwarna-warni melayang di udara. Di atas awan keberuntungan yang berwarna-warni, ada seorang yang lemah berdiri dengan bangga di atasnya. Orang ini mengenakan baju besi emas dan pakaian suci dan memegang tongkat panjang. Tiba-tiba ada perasaan yang mempesona padanya. Tanpa sengaja tertarik dengan tongkat panjang yang seolah berdiri tegak di tangannya. Ye Yinzu tertawa dan berkata, dia akan selalu menjadi orang yang cerdas. Maksud saya, siapapun yang akan berada di sana. Awan keberuntungan berwarna-warni melintas, dan pada saat berikutnya, sosok emas telah jatuh di depan Tang San dan Ye Yinzu. Penampilan baju besi emas dan pakaian suci sebelumnya memudar dan berubah menjadi seorang pria yang mengenakan jubah biru. Dia terlihat seumuran dengan Ye Yinzu, lebih tinggi, memiliki sosok yang kokoh, dan memiliki sedikit kecemburuan di antara alisnya, dan ada awan peri samar di jubah Cian, seperti makhluk hidup. Dibandingkan dengan introvert Qin di Ye Yinzu, aura orang ini tidak hanya sangat kuat, tetapi juga tidak ada artinya untuk menutupi, seperti matahari yang menyilaukan. Begitu dia mendarat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat kesadaran Dewa Tang San. Suaranya keras dan seolah-olah bergema, dan dia berteriak dengan suara yang dalam, orang luar, jika Anda berani melepaskan begitu banyak kesadaran ilahi, Anda tidak takut dipukuli oleh kami. Apakah Anda di sini untuk mengguncang asalnya? Berbeda dengan kelembutan Ye Yinzu, bakat ini memiliki momentum yang agresif saat ia datang. Tang San mengerutkan kening dan berkata dengan tenang, kalau begitu kamu bisa mencoba melihat apakah kamu memiliki kemampuan ini. Pengunjung, haha, tersenyum, benar saja, saya memiliki keberanian. Naga laut ini, semua orang memanggil saya Kaisar Peri. Naga laut Kaisar Abadi. Melihat orang ini, Tang San berpikir, orang ini benar-benar memiliki semangat menyendiri. Seagot Tang San berkata dengan ringan. Hailong berkata, kamu hanya memiliki kesadaran dewa di sini, jadi kamu tidak perlu bersaing denganmu. Ye Yinzu, mengapa kamu tidak mengundang tamu? Ye Yinzu tidak bisa menahan senyum dan berkata, kamu disebut anti tamu. Jika kami tidak melihatmu, kami pasti ada di dalam saat ini. Silakan masuk. Tang San dan Hailong mengikuti Ye Yinzu ke rumah bambu. Tata letak rumah bambu ini sangat sederhana, yaitu ruang tamu, gelang kecil, dan beberapa kursi bambu. Ini menunjukkan kesederhanaan kehidupan sehari-hari Kaisar Qin. Hailong berkata, setiap kali saya datang kepada Anda, saya merasa malu. Terkadang, hal-hal yang murni benar-benar baik. Tidak seperti saya, tidak mudah bersembunyi dari waktu luang. Ye Yinzu tertawa dan berkata, itu karena kamu memiliki terlalu banyak istri. Hailong tersenyum pahit, ya, saya menyesal. Tetapi penyesalan tidak ada gunanya. Bagi orang luar, saya tampaknya menjadi Kaisar Abadi yang merupakan satu-satunya yang abadi. Itu adalah Qiong Lou Yuyu dan Qiong Ye Yuye setiap hari, tapi siapa yang mengenal saya? Kesulitan batin. Di rumah, saya tidak memiliki status sama sekali. Dengan halus sebagai kepala, mereka menyebut solidaritas. Tahukah Anda, kemana saya tidur setiap malam diatur oleh mereka, dan saya tidak dapat melanggarnya. Jika tidak ada yang mengabaikan saya, apa gunanya apa yang Kaisar Abadi lakukan? 1. Tang San menahan perasaan ingin tertawa, dan berkata, saya tidak memiliki masalah ini. Saya hanya punya istri. Saya hanya perlu menemaninya setiap hari. Mari kita bicara tentang bisnis dulu. Saya mendengar Anda menyebutkan pemakaman alam dewa sebelumnya, bagaimana Anda bisa kembali? Benda. Ye Yinzu dan Hailong saling memandang, dan Hailong berkata, kamu bisa tahu. Pemikiranmu paling jernih. Kaisar Qin mengangguk, dan wajahnya menjadi kental. Seperti yang kita katakan sebelumnya ketika kita berkomunikasi dalam kesadaran ilahi, saya tidak tahu mengapa, tiba-tiba ada bencana alam di alam semesta, dan turbulensi yang disebabkan oleh bencana ini melanda banyak wilayah bintang. Kita semua adalah para korban, sepertinya Anda harus melakukan hal yang sama. Tang San mengangguk, tepat. Gejolak waktu dan ruang datang dengan sangat tiba-tiba.
Kami hanya punya waktu untuk melindungi alam dewa, dan kemudian kami tersapu oleh turbulensi ruang dan waktu. Akhirnya menemukan kesempatan untuk melarikan diri, tetapi tertarik dengan lubang hitam ini. Ye Yinzu berkata, maka situasi kita serupa. Setelah saya berkultivasi ke tingkat tertentu, saya menyublim dan kemudian menciptakan alam dewa saya sendiri. Alam dewa saya berukuran kecil, tetapi jumlah dewa kecil, dan energi keseluruhan intensitasnya lumayan. Jadi dilindungi sendiri. Menurut penilaian kita nanti, di pergolakan ruang dan waktu ini, saya tidak tahu berapa banyak dewa kecil yang rapuh yang roboh karena ini. Ini benar, itu adalah bencana yang mengerikan. Tang San bertanya, saya pikir Anda memiliki 6 alam dewa di sini, tidak ada yang tahu dari mana turbulensi ruang waktu ini berasal. Ye Yinzu menggelengkan kepalanya dan berkata, itu hanya tebakan samar. Menurut apa yang kita semua tahu, ditambah tebakan kita, seharusnya ada plane yang sangat kuat yang telah mengalami perubahan drastis, bahkan bencana besar. Kemudian sejumlah besar energi dihasilkan untuk membentuk aliran turbulen. Aliran turbulen ini meningkat di alam semesta karena alasan yang tidak diketahui, dan akhirnya berubah menjadi turbulensi ruang waktu yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta. Turbulensi ruang waktu ini harus dilakukan secara bertahap setelah periode waktu tertentu. Mereka yang musnah di alam semesta, tapi kami tidak beruntung dan menjadi korban. Mendengar apa yang dia katakan, Tang San dengan cepat menganalisis dalam benaknya, jatuhnya plane besar. Betapa hebatnya plane untuk melakukan ini. Hailong menambahkan, menurut penilaian kami, alam besar itu harus lebih penting daripada keberadaan alam dewa kita. Sederhananya, alam dewa kita harus bergantung pada planet yang kita kendalikan dan bergantung pada alam bintang. Bertahan hidup, dan dengan berlalunya waktu, dewa kita secara bertahap akan menjadi lebih kuat melalui akumulasi terus-menerus, dewa juga akan disublimasikan dan akhirnya menjadi makhluk hidup yang lebih tinggi, dan dewa kita akan menjadi benar-benar stabil. Planet yang ada hanyalah keberadaan yang jauh lebih kuat dari planet biasa. Meskipun kita belum pernah melihat keberadaan seperti itu, yang pasti ada keberadaan seperti itu. Mereka disebut alam dewa agung. Atau lebih tepatnya, itu adalah bintang darurat. Jika bencana besar terjadi pada bintang sementara, hal itu dapat memengaruhi alam semesta yang luas. Dari sinilah penilaian kami berasal.